Kursi pelatih kepala Timnas Indonesia hingga kini masih belum terisi setelah mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Kini PSSI mengaku tengah menyeleksi 5 nama sebagai pelatih baru Timnas. Siapa saja kandidatnya? Akan kita bahas bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau yang sering disapa Bungkus. Bungkus, selamat pagi. Selamat pagi, Mario. Terima kasih Bungkus sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Bungkus, kemarin konferensi pers 5 nama masih dirahasiakan karena untuk menjaga privasi. Kalau dari Bungkus sebagai pengamat senior pasti sudah ada bocoran nih. Siapa aja Bungkus kalau yang bisa dibagi ke kita? Ya, yang pertama kehati-hatian PSSI dalam menentukan pelatih timnas ini sebetulnya ada hubungannya dengan kegagalan pelatih sebelumnya ya. Tentu kalau kita mengalami kegagalan kita berusaha tidak sampai terulang kegagalan itu. Dan ini sebetulnya hal yang ada baiknya gitu ya. Kita sekarang lebih berhati-hati dalam memilih pelatih baru supaya proyek untuk lolos ke Piala Dunia 2030 ini kali ini tidak lagi gagal, benar-benar berhasil dicapai. Nah, kehati-hatian itu tentu juga berkaitan dengan banyak aspek ya. Pertama, karena ini proyeknya kan jangka panjang. Jadi kita butuh pelatih yang tidak sekedar punya nama besar gitu ya, tapi juga punya program yang bagus, punya program yang terukur, terstruktur, sehingga akhirnya nanti kita betul-betul punya timnas yang kuat, yang mampu bersaing di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2030. Di samping tentu ada aspek lain ya, aspek kesiapan pendanaan dari PSSI sendiri, serta tentu kesediaan dari pelatih yang bersangkutan. Nah, dari 5 nama itu sebetulnya sudah mengerucut menuju ke 2 nama sebetulnya. Yang satu pelatih berasal dari luar, dari Eropa sana, yang kebetulan sekarang masih pegang tim. Yang satu sebetulnya dua-duanya dari Eropa pada dasarnya ya. Yang satu sudah ada di Indonesia tapi masih pegang tim di kompetisi domestik. Makanya tadi dalam konferensi pers kan disebutkan pelatih yang diincar itu salah satunya masih menangani tim. Jadi 2 nama itu yang sebetulnya paling kuat mengerucut menjadi kandidat. Ya, tapi kan Bungkus kan belum ada nama yang disampaikan kemarin. Berarti sudah ada bocoran-bocoran ini ya. Karena pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, pelatih tersebut masih menangani tim ya. Yang satu masih menangani tim di Eropa sana, satu masih menangani tim di kompetisi domestik kita. Nah, tentu tidak elok kalau kontraknya masih berjalan, pelatih yang bersangkutan kemudian sudah disebut-sebut sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia. Kalau sampai terjadi seperti itu biasanya dampaknya menjadi kurang positif ya. Bagi pelatih yang bersangkutan tentu menjadi tekanan tersendiri. Kemudian kalau sampai terjadi kegagalan di klubnya, lalu dihubung-hubungkan dengan rencana menangani timnas, itu saya pikir hal yang menjadi dasar kehati-hatian dalam membuka nama pelatih yang bersangkutan. Oke, kalau yang di Indonesia ini pelatih dari Indonesia atau luar, Bungkus? Di Indonesia ini kan sebagian besar pelatih berasal dari luar ya. Hanya satu pelatih domestik, yaitu pelatih Malut United. Selebihnya pelatih dari luar ya. Oke, saya ganti pertanyaan saya. Dari Belanda. Asalnya dari Belanda atau dari mana, Eropan? Iya, yang saya tahu ini pelatih ini bukan dari Belanda yang di Liga 1. Di Liga Domestik ini ya, di Super League ini pelatihnya bukan dari Belanda. Dan kabarnya pelatih yang bersangkutan juga tertarik, tapi memang sejauh ini belum ada kesepakatan yang formal. Dan ini menurut saya hal yang normal gitu ya, karena pembicaraan mengenai kontrak dengan pelatih yang bersangkutan tentu harus mendapatkan izin juga dari klub yang bersangkutan. Cuma memang kalau untuk kompetisi domestik biasanya sih lebih mudah ya, karena klub itu biasanya kalau untuk timnas itu dengan mudah memberikan dukungan ya bagi klub domestik. Mungkin masalahnya untuk kandidat yang berasal dari Eropa itu tentu akan lebih rumit prosesnya. Oke, kalau yang satu lagi yang berasal dari Eropa, pelatih yang sedang melatih klub di Eropa, apakah memang liga besar atau bagaimana, Bungkus? Ternyata memang bukan liga besar ya, tapi menurut saya bukan masalah liga besar atau liga kecil. Liganya mungkin tidak terlalu besar untuk ukuran Indonesia ya. Kalau orang Indonesia kan bilang liga besar itu kan Inggris, Italia, Jerman, Spanyol. Ini bukan dari sana. Tapi menurut saya meskipun bukan menangani tim yang bisa dibilang liga besar itu ya, atau tim nasional besar gitu ya. Yang di Eropa sana kan ada juga yang menangani timnas ya, bukan timnas besar. Tapi sebetulnya yang paling penting untuk Indonesia itu pelatih yang punya kemampuan membangun timnas secara terstruktur ya,
secara terkonsep. Karena kita ini kan sekarang kalau kita mau pelatih yang betul-betul grade-nya A super, itu kan juga tidak mudah. Di Ya. samping salary-nya tinggi, itu juga peringkat Indonesia ini kan menjadi problem juga karena kita masih di level yang cukup jauh ya, di atas 110. Pelatih-pelatih top itu biasanya maunya klub yang ada di level 20 atau 30 besar. Kita ini masih jauh sekali, 110 ke atas. Karena itu kita juga harus paham bahwa kita tidak mudah mendapatkan pelatih yang levelnya seperti itu. Yang penting itu pelatih itu orang yang teruji kemampuannya, orang yang punya konsep, orang yang punya kemampuan membangun timnas, naik secara perlahan. Ya itu sudah pernah kita alami dari ketika zamannya Sintayong ya. Peningkatan prestasi itu secara bertahap terjadi meskipun memang kemudian terjadi perbedaan kesepakatan sehingga akhirnya berhenti di tengah jalan. Oke, apakah juga yang pelatih Eropa ini mantan pemain terkenal seperti Patrick Kluivert atau kita memang mengenal pelatih ini secara umum atau bagaimana? Kali ini kebetulan bukan mantan pelatih terkenal ya, yang saya tahu ini bukan mantan pelatih atau pemain terkenal, dan ini menurut saya lagi-lagi bukan masalah. Tidak semua pemain terkenal itu bisa menjadi pelatih hebat juga. Seperti halnya sama, pelatih hebat itu tidak semuanya sebelumnya berasal dari latar belakang pemain yang hebat, atau sebaliknya. Pelatih yang tidak hebat itu belum tentu juga sebelumnya pemain yang tidak hebat gitu. Jadi bukan soal latar belakang tapi bagaimana dia membangun karir kepelatihannya dengan baik sehingga akhirnya mampu berprestasi. Oke, mengerucut ke dua nama. Kalau dua nama ini menurut Bungkus, satu sudah punya pengalaman di Indonesia, satu masih di Eropa. Menurut Bungkus lebih cocok mana sebenarnya untuk di timnas? Iya, sebetulnya idealnya pelatih timnas itu juga orang yang punya pemahaman tentang sepak bola Asia keseluruhannya, karena kita nanti akan bersaing di Asia ya, tidak hanya harus paham tentang Indonesia tapi Asia secara keseluruhan. Jadi pelatih ini nanti tahu kita akan bertemu lawan Thailand itu seperti apa, bertemu dengan Korea Selatan seperti apa mainnya, bertemu dengan Uzbek seperti apa mainnya. Jadi dengan demikian dia tahu bagaimana cara mempersiapkan tim, membangun tim, itu membantu ya. Dan itu menurut saya keuntungan pelatih yang sudah menjadi pelatih yang sekarang berada di liga domestik, karena dia sudah tahu sepak bola Indonesia dan sudah tahu lawan-lawan yang biasa dihadapi oleh tim-tim kita di kompetisi Asia, entah itu di level klub maupun di level tim nasional. Itu kelebihan dia ya. Dan kalau itu bisa kita dapatkan tentu merupakan keuntungan tersendiri. Tapi itu bukan faktor yang paling utama. Yang paling utama itu pelatih ini punya rekam jejak yang bagus dan punya konsep yang bagus untuk membuat timnas ini lebih berprestasi. Itu yang paling utama. Oke, berarti ini karena rame di medsos, Bungkus. Ada 3 nama, Timur Kapace, Heimir Hallgrímsson, dan Jesus Casas. Berarti tidak tiga-tiganya nih ya? Pelatih yang berasal dari Eropa itu bukan di antara nama-nama tadi ya, tapi pelatih yang juga cukup dikenal sebetulnya di kalangan sepak bola Eropa. Oke, Bungkus, kita lebih ke evaluasi secara besar ya. Karena kemarin beberapa hari yang lalu itu Erick Thohir, Ketum PSSI, mengatakan bahwa pencarian pengganti Kluivert ini harus dilakukan secara hati-hati. Apakah ini mau belajar dari pengalaman sebelumnya ketika menggantikan Kluivert dengan menggantikan STY dengan Kluivert? Ya itu yang saya bilang tadi di awal bahwa kita belajar dari kekeliruan ketika memilih pelatih pengganti Sintayong. Dasarnya itu terutama karena soal komunikasi, dasarnya itu soal kemampuan mendatangkan pemain diaspora, karena latar belakang kebintangannya dihormati pemain, itu ternyata tidak efektif juga untuk membuat timnas lebih berprestasi ya. Pada akhirnya tetap soal kualitas kepelatihan juga yang menjadi penentu ya, dan itu yang membuat kita sekarang lebih hati-hati. Nah, satu hal yang juga harus dipahami oleh publik bahwa tidak hanya Indonesia yang mengalami persoalan belum punya pelatih ya. Negara lain sebesar Tiongkok pun saat ini nggak punya pelatih juga. Sesudah mereka tidak lolos ke Piala Dunia, Tiongkok juga sampai sekarang masih cari pelatih. Dan agak mirip juga sekarang pemikiran yang terjadi di Tiongkok itu. Federasi Sepak Bola Tiongkok tuh berpikir sepertinya mereka akan menggunakan pelatih domestik yang punya pemahaman tentang sepak bola domestik dan sepak bola Asia. Makanya sekarang mereka mengincar pelatih yang berasal dari kompetisi domestik. Nah, karena masih menangani tim domestik, maka akhirnya
Federasi Sepak Bola Tiongkok masih menunggu nih sampai kompetisi selesai sebelum memutuskan menunjuk pelatih yang baru. Makanya kemarin di matchday FIFA bulan November, Tiongkok kan juga tidak menggelar pertandingan internasional friendly, yaitu karena problem yang sama dengan Indonesia, belum punya pelatih definitif. Oke, terima kasih Bungkus atas apa yang disampaikan. Semoga memang memberikan masukan ya, seperti yang dibilang tadi bahwa ya harus lebih hati-hati dalam mencari pengganti pelatih Kluivert, terutama pelatih timnas senior ini untuk perkembangan timnas kita ke depan. Terima kasih sekali lagi pengamat sepak bola Muhammad Kusnedi atas apa yang disampaikan. Terima kasih Bungkus, sehat-sehat selalu. Amin, amin. Saudara jangan kemana-mana.